Ya, kita lanjut ke part 2. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Tadi persamaan, sekarang pertidaksamaan. Jadi ada perbedaan ya antara persamaan dan pertidaksamaan. Nah, bedanya itu di mana? Ada di tandanya. Jadi kalau persamaan itu pakai tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan pakai tanda yang pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan. Oke oke, kita tulis aja ya, pertidaksamaan. Jadi kan ini materinya pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, saya jelasin dulu tentang pertidaksamaannya dulu ya. Nanti setelah pertidaksamaannya udah jelas, udah clear, baru kita bahas pertidaksamaan nilai mutlaknya, gitu. Nah, pertidaksamaan itu tandanya itu ada 4, ada lebih dari, kayak gini, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, gitu ya. Kalian udah belajar nih di TK juga udah belajar ya, lebih dari dan kurang dari. Sebenarnya kan ada 2, cuman bedanya yang duanya lagi ada sama dengannya kan ya. Jenisnya cuman ada lebih dari dan kurang dari, gitu. Nah, ini tanda pertidaksamaan. Maka jenis, eee, pertidaksamaan itu kayak gini, AX tambah B kurang dari sama dengan C misalnya. AX tambah B kurang dari C gitu misalnya. AX tambah B lebih dari C. AX tambah B lebih dari sama dengan C. Nah, misalnya kayak gini, si A ini angka ya, A, B, C ini angka. Variabelnya di sini cuman X doang. Ini kan cuman rumus atau bentuk umumnya gitu. Nah, contoh misal ada 2X tambah 3 lebih dari sama dengan 4. Nah, ini namanya pertidaksamaan nilai mutlak gitu. Bedanya sama persamaan ya tandanya ini pertidaksamaan itu tandanya ada lebih dari. Kalau persamaan sama dengan aja kayak biasa, yang kemarin kita bahas di pertemuan kedua yang pindah ruas. Nah, terus ada misalnya 5X tambah 7 kurang dari 9, nah kayak gini juga. Nah, cara ngerjainnya, cara nyari X-nya itu sama kayak persamaan nilai mutlak, pindah ruasnya sama, kalau plus jadi minus, kalau minus jadi plus, kalau kali jadi bagi, kalau bagi jadi kali, akar jadi pangkat, semuanya sama, pindah ruasnya, pakai aturannya sama. Cuman bedanya, dia akan berubah tanda ketika A-nya ini, angka di depan X ini, bernilai negatif. Ini saya catat ya, perbedaannya cuman aturan pindah ruasnya sama. Entar dulu, kita bikin catatan, aturan pindah ruas sama, gitu ya. Bedanya di beda di beda di mana? Beda di jangan di beda di tulisannya, perbedaan. Perbedaannya gini, ketika ketika nilai A kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya negatif ya. Nah, untuk ini nih tanda-tanda kurang dari 0, lebih dari 0, kalian harus udah hatam. Jadi nggak usah nanya lagi, "Hah, kurang dari 0 tuh apa ya? Hah, lebih dari 0 tuh apa ya?" Itu akan selalu muncul ya di matematika, A atau X atau Z atau apalah itu, lebih dari 0. Ini artinya adalah positif. Lebih dari 0 ya, lebih dari 0 kalau bilangan garis bilangan kan ada 0 nih. Nah, ini ada 1, 2, 3, ini kan lebih dari 0 tuh ke sini kan, ini lebih kan, lebih dari 0, berarti dia adalah positif gitu. Kalau kurang dari 0 itu kan -1, -2, -3, nah ke sini kan arahnya. Nah, ini adalah kurang dari 0 kan, bernilai negatif gitu. Lebih dari 0, kurang dari 0, negatif. Nah, ini dicatat di buku kalian
Jangan sampai lupa, ini saya akan jelasin kali ini aja, besok-besok saya anggap kalian harusnya udah hatam sama lebih dari nol, kurang dari nol itu maksudnya apa, gitu. Jadi lebih dari nol itu berarti positif, kurang dari nol itu adalah negatif, gitu. Jadi udah hatam. Oke lanjut ya. Nah bedanya itu ketika cuman A-nya itu kurang dari nol, jadi di depan X ini bernilai negatif, gitu, bedanya gitu. Oke lanjut dulu kita coba kerjain, contoh soal. Misalnya soal nomor satu ada, 2x tambah 3 gini, jadi 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 4. Nah, kita cari kan nilai x-nya berapa? 2x lebih dari sama dengan 4 dikurang 3. Sama kayak biasa, tiganya pindah jadi minus, maka x lebih dari sama dengan 4 kurang 3 kan 1 ya, dibagi 2. Berarti x lebih dari setengah, gitu. Udah selesai sampai sini aja. Nah, jadi angkanya X-nya berapa gitu? Ya X-nya banyak, karena hasil akhirnya bukan sama dengan, tapi lebih dari setengah. Angka berapapun yang lebih dari setengah, itu bisa jadi dia adalah X. Dia adalah pengganti dari pertidaksamaan ini, si X ini. Jadi si X ini angkanya banyak gitu, kemungkinannya banyak. Karena hasil akhirnya X lebih dari sama dengan setengah. Berarti bisa setengah itu kan 0,5 ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya, gitu. Nggak ada angka pastinya kayak X sama dengan setengah, oh berarti X-nya setengah, selain setengah berarti salah, gitu. Nah ini, beda lagi karena ini persamaan. Jadi X ini banyak. Nah kalau digambar garis bilangan, nah ini ini setengah, nah dia kan lebih dari ya, X lebih dari setengah, lebih dari itu kan ke kanan, berarti angka gambarnya begini. Nah ini daerah himpunannya, X itu adalah ini, setengah ke kanan gitu, terus sampai tidak terhingga. Nah inilah pertidaksamaan, dan hasilnya kayak gini, gitu. Oke lanjut soal nomor 2, misalnya 5x tambah 7 kurang dari 9. Berarti 5x kurang dari 9 dikurang 7, maka x kurang dari 9 kurang 7 itu kan, 2 ya, 2, 5 pindah ruas jadi bagi 5. Nah kayak gini, 2/5. Maka kalau kurang dari kan ke kiri ya, kita bikin ininya, garisnya jadi 2/5 ke sebelah kiri kayak gini. Nah, jadi semua angka di sebelah kirinya 2/5 itu adalah si X ini, gitu. Jadi angka X ini tidak cuma satu angka, tapi banyak, banyak kemungkinan. Nah, sampai sini semoga bisa dipahamin ya. Nah, gimana kalau yang minus sekarang? Jadi misalnya ada soal 4 min 2x lebih dari sama dengan 6, misalnya kayak gini. Nah, ini kan jadi lihat angka depan X-nya kan minus ya, minus 2. Kita kerjain dulu, 4-nya pindahin dulu, jadi min 2x lebih dari 4 sorry, 6 dikurang 4 gini kan ya. Maka, min 2x lebih dari 2 gini. Nah, karena dia minus 2, maka X jadi kan 2 bagi minus 2 gini ya. Dia pindah ruas pembagiannya minus. Nah, jadi kalau dia depan X-nya ini minus 2, tandanya berbalik. Jadi lebih dari sama dengan, gitu. Jadinya X lebih dari sama dengan minus 1, kayak gini. Jadi ini tambahin ya, ketika A-nya kurang dari 0 atau negatif, tanda berubah atau berbalik. Berbalik itu ketika dia kurang dari jadi lebih dari, kalau lebih dari jadi kurang dari. Tapi kalau lebih dari sama dengan jadinya, kurang dari sama dengan ya. Kalau lebih dari yang nggak pakai sama dengan, jadi kurang dari yang nggak pakai sama dengan, gitu.
tergantung dia pakai sama dengan atau enggak. Kayak gini lebih dari sama dengan berarti dia berubah tanda jadi kurang dari sama dengan. Nah, berubah tandanya itu ketika di sini ya, ketika -2 ini pindah ruas. Jadi si -2 ini, si variabel ini variabel, sorry, koefisien depan depan X ini pindah, jadi bagi -2 gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang pertidaksamaan ini sensitif sama pembagian minus gitu. Kalau dia dibagi sama angka yang minus, itu dia berubah tanda, jadi berbalik gitu. Nah, jadi kalian bisa ingat 2 macam ya, bisa kalian ingat, oh kalau A-nya negatif, A itu adalah yang depannya X negatif, dia pasti nanti berubah tanda. Nah, berubah tandanya kapan? Berubah tandanya itu ketika si yang A-nya ini, yang depannya X ini pindah ruas, gitu. Karena pertidaksamaan itu sensitif sama pembagian minus, seperti itu. Oke, saya kira coba satu lagi ya. Oh iya, ini garis bilangan ini nggak wajib ya, ini garis bilangnya cuman saya nyontohin kalian aja biar, lebih jelas lagi gitu. Apa aja sih X itu dan gimana arahnya, himpunannya gitu. Jadi kalau kerjain soal nggak wajib untuk pakai pakai garis bilangan kayak gini. Kayak misalnya contoh lagi, ada 9/9 min 5 X kurang dari, berapa ya, 16 coba ya, misalnya 16. Eee, jadinya jangan 16 deh, 19. Oke. Jadi -5 X kurang dari 19 kurang 9, maka X kurang dari 19 kurang 9 kan 10 nih. Nah, -5, oke boleh tulis -5 di sini. X lebih dari 10 dibagi -5 sama dengan -2 kayak gini. Jadi berubahnya itu ini ya, ketika -5 ini pindah ruas, gitu, ngebagi si 10-nya. Gitu. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke pertidaksamaan nilai mutlaknya. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak ini ada rumusnya. Dia lebih ke rumus ya. Kalau persamaan kan rumusnya, pakai definisi tuh, yang kalau ketemu angka tadi bisa di-plus, bisa diminusin gitu. Cari 2 kemungkinannya. Sedangkan pertidaksamaan nilai mutlak itu lebih ke pakai rumus. Jadi ketika ada mutlak X lebih dari A, lebih dari angka, itu dia menjadi X lebih dari A atau X kurang dari sama dengan A. Oh iya sorry, ini kalau lebih dari sama dengan ya. Jadi tergantung kalau dia lebih dari sama dengan, ininya cara ngerjainnya pakai lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan juga. Sekarang kalau dia nggak pakai sama dengan, lebih dari A, maka berubah jadi X lebih dari A atau X kurang dari A, gini. Terus X kalau kurang dari A, maka ini lebih dari, ini kurang dari ya. Kalau kurang dari dia berubah jadi min A, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan A. X kurang dari sama dengan A, ini saya salah nih. Ini yang kurang dari ya, pasti buat kurang dari. Nah, ini sekarang nggak pakai kurang dari, maka jadi A kurang dari X kurang dari A. Nah, jadi tandanya itu ngikutin soalnya. Kalau soalnya kurang dari, ya jadi kurang dari terus. Kalau lebih dari, jadi lebih dari terus, gitu. Oke, contoh soalnya, misalnya ada mutlak 3X dikurang 2 lebih dari 4. Nah, lihat dia lebih dari 4, berarti kita pakai cara yang ini kan ya, lebih dari. Nah, ini sebagai mutlaknya, ini sebagai A-nya.
Ini sebagai A ya, ini sebagai mutlak X-nya kan, ya kan. Jadi, kita cari X lebih dari A atau X kurang dari A. Cara ngerjainnya, si X-nya ini kan udah nggak pakai mutlak nulisnya, jadi 3X dikurang 2 lebih dari 4. Atau 3X dikurang 2 kurang dari 4. Kayak gini. Ya. Nah, ini kita kerjain satu-satu, pindah ruas kayak tadi. Kita cari X-nya berapa, gitu. Dari sebelah sini dulu, coba 3X lebih dari 4 ditambah 2. Maka X lebih dari 6 dibagi 3. X lebih dari, 2 gitu ya. Ini lebih dari. Udah sampai sini. Baru kerjain yang sebelah kanan, maka sebelah kanan itu 3X kurang dari 4 tambah 2 lagi. Terus 3 sorry ini X ya. X kurang dari 6 bagi 3 maka X kurang dari 2 gini ya. Jadi jawabannya adalah X lebih dari 2 atau X kurang dari 2. Gitu. Sebenarnya pertidaksamaan ini lebih gampang ya, karena ngikutin rumus aja, tergantung rumusnya apa gitu. Jadi setiap soal tinggal lihat rumusnya apa, ikutin aja rumusnya, gitu. Oke lanjut, ini saya hapus karena nggak cukup. Kita masih mau lihat rumusnya kan. Oke, contoh nomor 2, ketika mutlak 2X dikurang 1 mutlak kurang dari sama dengan 5. Oke, nah ini kurang dari. Kurang dari berarti kan pakai yang ini ya, yang rumus kedua nih. Berarti dia min A plus A. Ingat ini sebagai A-nya, ini sebagai si mutlak X-nya di sini. Si A-nya berarti min 5, ya kan tadi 5 ya, min 5 kurang dari sama dengan X-nya adalah 2X dikurang 1 kurang dari sama dengan 5. Kayak gini. Nah, ini gimana nih cara ngerjainnya, pindah ruasnya gimana? Nah, pindah ruasnya itu, si min satu kalau pindah ruas jadi apa? Plus satu kan. Min satu pindah ruas jadi plus satu. Tapi karena ruasnya ada 2 nih, ada 3 maksudnya. Ada kanan, ada kiri, ada tengah gitu. Kan dia di tengah nih si X-nya. Maka dia harus pindah ke kanan dan ke kiri. Jadi jangan cuman pindah ke kanan doang atau pindah ke kiri doang, pindah ke dua-duanya. Jadi ketika min satu pindah jadi plus satu kita pindahin ke semuanya. Jadi min 5 plus satu kurang dari sama dengan 2X, kurang dari sama dengan 5 plus satu gitu. Nah, di sini udah habis ya, di tengah udah habis karena dia kepindah tadi. Nah, pindah tuh dua-duanya kena, ruas kanan kiri kena, ya udah jadi min 5 tambah satu jadi min 4 kurang dari sama dengan 2X, kurang dari sama dengan 6 gitu. Nah, 2-nya juga, 2 itu kan biasanya kalau di persamaan jadi pindah ruas kalian jadi pembagian ya, ini kan jadi pembagian. Nah, dia membagi dua-duanya, jangan cuma salah satu aja. Jadinya min 4 bagi 2 kurang dari X, kurang dari sama dengan 6 bagi 2. Jadi pindahnya tuh harus adil ke kanan dan ke kiri. Jadi min 4 bagi 2 jadi min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, inilah jawabannya. Gitu. Ya, mungkin kalian baru lihat yang kayak gini, dipahami pelan-pelan aja. Pokoknya dia kalau pindah ruas, kalau biasanya ke kanan ke kiri doang, sekarang karena dia ada di tengah, jadi harus pindah kedua-duanya, ke kanan dan ke kiri langsung. Oke, saya kasih contoh satu lagi. Mutlak 9 min 2X, mutlak kurang dari sama dengan 1. Ini kurang dari lagi ya, coba nggak usah pakai sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan, soalnya berarti ke bawahnya udah nggak usah pakai sama dengan juga, gitu. Kurang dari aja. Tanda sama dengan tuh yang bawah sini ya, takutnya kalian bingung deh, nih lebih dari tuh gini, lebih dari sama dengan tuh begini gitu. Jadi yang bawah ini dibacanya sama dengan, gitu ya. Takut ada yang lupa. Oke lanjut, berarti, jadinya kan
min 1 kurang dari 9 min 2x kurang dari, 1, ini kan ya. Ingat yang pindah itu yang paling jauh dari X dulu kan, berarti 9. 9 itu pindah ruas jadi -9. Berarti pindahnya ke kanan juga, ke kiri juga gitu, ke kanan juga, kiri juga gitu. Jadinya -1 -9 kurang dari -2x min kurang dari 1 -9 gini. Jadi -9-nya ada di kanan dan di kiri ya, tengahnya sisanya -2x. Terus lanjut -1 dan -9 jadi -10 kurang dari -2x kurang dari -8 gitu. Nah sekarang -2x-nya, ingat kalau depannya x bernilai negatif di pertidaksamaan yang tadi yang saya jelasin, berarti tandanya berubah, betul, berubah atau berbalik gitu. Nah kan -2 ini kan perkalian, kalau pindah kan jadi pembagian ya, berarti jadi -10 bagi -2, terus jadinya X-nya jadi sendiri kan, X, terus 8, -8 dibagi -2. Nah tandanya berubah, tadinya begini, kurang dari jadi begini, tadinya kurang dari jadi gini, jadi lebih dari kayak gini ya. Jadi -10 bagi -2 itu kan 5. Lebih dari X, lebih dari -8 bagi -2 itu 4. Nah, kayak gini. Ya, kenapa dia berubah? Karena ini, si 2 ini. Si 2 ini. Ingat tadi yang aturan sebelumnya, di aturan pertidaksamaan, dia sensitif sama pembagian minus. Nah, di sini kita harus ngebagi minus kan? Nah, maka dia berubah, gitu. Kenapa dibagi minus? Karena di depan X-nya bilangannya negatif. Jadi dari soal aja kalian udah bisa terawak nih sebenarnya. Lihat soal yang 2, soal nomor 2. Depan X-nya kan nilainya 2 positif, sampai bawah aman kan nggak berubah tanda. Nah, ketika kalian lihat soal nomor 3 harusnya dari awal lihat soal udah kelihatan, oh ini -2 nih, depan X-nya angka negatif, berarti nanti bakal ada berubah tanda ke bawahnya, gitu. Jadi dari ngelihat soal aja sebenarnya udah kelihatan kalau nanti akan ada berubah tanda atau enggak, gitu. Tergantung dari X-nya ini depannya bilangannya positif atau negatif. Nah, kayak gini. Oke, sampai sini aja udah bener, sampai sini udah bener ya. Tapi kalau mau kalian, sesuaiin lagi pertidaksamaannya, pertidaksamaan itu kan kalau pertidaksamaan tengah, ini pertidaksamaan 3 ruas kayak gini, kan harusnya begini ya bentuknya, kurang dari, madep sana gitu, gini kurang dari. Kalau ini kan lebih dari kan. Nah, ini boleh ditukar jadi 4. Sorry, ganti warna putih. Jadi 4 kurang dari X kurang dari 5. Jadi 4 sama 5-nya tukeran tempat boleh, terus, pertidaksamaannya berubah ke sini. Namanya tukeran tempat, artinya akan sama aja. Nah, tapi sampai sini aja udah bener, sampai sini juga bener. Kalau kalian ngerjain soal terserah, kalau kalian bingung untuk nyampe yang bawah gini, "Gimana tukar tempat sih, Bu? Terus diapain diapain?" Gitu, bingung nggak usah, berarti kalau kalian bingung. Cukup sampai sini aja, sampai 5, sampai 5 kurang dari ini, sampai sini aja udah cukup. Kalau kalian udah paham sampai bawah, maksudnya ditukar tempat, terus tandanya berubah, ya nggak apa-apa, gitu ya, terserah kalian aja. Oke, pertidaksamaan mutlak sampai sini aja, nanti akan ada lagi sih minggu depan tentang pertidaksamaan mutlak karena belum selesai. Saya harap kalian bisa pahami dengan baik, kalau bingung bisa diulang lagi videonya, bisa tanya ke saya via WhatsApp, jadi jangan, gampang menyerah ya, jangan kalau nggak ngerti, udah nggak ngerti, nggak bakalan ngerti dan nggak bisa ngerti gitu, jangan gitu. Kalian masih punya banyak kesempatan buat belajar. Kalau nggak ngerti kalian ulang lagi, kalau nggak ngerti kalian ulang lagi, kalau masih nggak ngerti juga kalian bisa tanya saya atau tanya teman-teman kalian, terserah, yang penting kalian bisa, gitu. Oke, nanti silakan dikumpulkan tugasnya ya, tugasnya buat PR, jadi boleh dikumpulkan
minggu depan sesuai mata pelajarannya masing-masing. Kalau yang mata pelajarannya hari Senin, berarti maksimal batas mengumpulkannya adalah hari Senin depan sebelum mata pelajaran dimulai. Berarti jam berapa ya? Jam 9.30. Kalau yang mata pelajaran hari Selasa, berarti Selasa depan baru, batas akhir ngumpulinnya, sebelum pelajarannya dimulai, gitu. Oke, saya akhiri materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik, dan silakan dipahami dengan baik dari persamaan, pertidaksamaan, nilai mutlak harus dipahami supaya ulangannya nanti lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.